Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali lagi di praktikum mata kuliah dasar genetika untuk pemulihan tanaman. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pembentukan gamet dan hitung peluang. Tetapi sebelum itu, mari kita ulang kembali prinsip dasar peluang gamet. Pertama, setiap karakter dikendalikan oleh satu lokus dengan dua alel, yang terdiri dari alel dominan dan resesif. Alel dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan alel resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, contohnya jika ada genotipe A besar A kecil, maka alelnya adalah A besar dan A kecil. Lokus yang terdiri dari dua alel dominan disebut dengan lokus homozigot dominan. Misalnya, A besar, A besar. Lokus yang terdiri dari dua alel resesif disebut dengan lokus homozigot resesif. Misalnya, A kecil, A kecil. Nah, lokus yang terdiri dari alel dominan dan resesif disebut lokus heterozigot. Misalnya, A besar, A kecil. Nah, peluang gamet untuk ketiga jenis lokus tersebut berbeda. Mari kita lihat ilustrasi di sebelah kiri saya. Gamet yang dihasilkan dari genotipe homozigot, baik itu dominan maupun resesif, adalah satu tipe gamet. Contohnya, dari genotipe AA hanya akan menghasilkan gamet A. Sedangkan pada genotipe heterozigot akan menghasilkan dua tipe gamet dengan peluang 0,5 atau setengah. Misalnya, genotipe A besar A kecil, maka peluang munculnya gamet A dan A adalah 0,5. Setelah kita mempelajari peluang gamet, kita dapat mengetahui peluang terbentuknya genotipe. Mari kita coba ilustrasikan. Apabila genotipe homozigot A besar disilangkan dengan genotipe homozigot A besar, maka peluang gamet yang dihasilkan hanya satu, yaitu A besar. Sehingga genotipe yang terbentuk pun hanya A besar atau peluangnya 1. Pada persilangan genotipe homozigot A besar dengan genotipe heterozigot A besar A kecil, maka berapa peluang dihasilkannya genotipe A besar dan A besar A kecil? Nah, genotipe A besar menghasilkan satu tipe gamet, yaitu A besar. Sedangkan genotipe heterozigot menghasilkan gamet A besar atau A kecil dengan peluang masing-masing adalah 0,5 atau setengah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka peluang terbentuknya genotipe A besar adalah 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 atau setengah. Dan peluang terbentuknya genotipe A besar A kecil juga sama, 1 kali 0,5 sama dengan 0,5. Pada persilangan genotipe heterozigot dengan heterozigot, misalnya A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, maka genotipe A besar A kecil menghasilkan gamet A besar dan A kecil, lalu akan berpasangan, menghasilkan satu genotipe A besar, dua genotipe A besar A kecil, atau satu genotipe A kecil, sehingga menghasilkan peluang 1/4 homozigot dominan, 1/2 atau setengah heterozigot, dan 1/4 homozigot resesif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui 6 pasang gen yang bebas satu sama lain. Jika disilangkan antar dua genotipe, parental 1, A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, F besar F kecil, disilangkan dengan parental 2, A kecil, B besar B kecil, C
C besar C kecil, D besar D kecil, E kecil E kecil, F besar F kecil. Berapa peluang untuk mendapatkan turunan dengan genotipe A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil, D besar D besar, E kecil E kecil, F kecil F kecil? Pertama-tama, kita hitung peluang genotipe turunan dari setiap lokus. Dari lokus persilangan A besar A kecil, silang A kecil akan menghasilkan 1/2 A besar A kecil, 1/2 A kecil A kecil. Dari lokus B, persilangan B besar B kecil, silang B besar B kecil akan menghasilkan 1/4 B besar B besar, 1/2 B besar B kecil, 1/4 B kecil B kecil. Dari lokus C, persilangan C kecil, silang C besar C kecil akan menghasilkan setengah C besar C kecil, setengah C kecil C kecil. Dari lokus D, persilangan D besar, silang D besar D kecil akan menghasilkan setengah D besar, setengah D besar D kecil. Dari lokus E, persilangan E besar E kecil, silang E kecil akan menghasilkan setengah E besar E kecil, setengah E kecil E kecil. Dari lokus F, persilangan F besar F kecil, silang F besar F kecil akan menghasilkan 1/4 F besar, 1/2 F besar F kecil, 1/2 F kecil F kecil. Kemudian kita kalikan masing-masing peluang tersebut. Sehingga peluang genotipe A kecil, B kecil, C kecil, D besar, E kecil, F kecil adalah 1/2 kali 1/4 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/256. Soal nomor 2. Berapa peluang untuk mendapatkan turunan dengan fenotipe sama dengan P1? Ingat ya, ini fenotipe, bukan genotipe. Pertama-tama, dari lokus A, persilangan A besar A kecil, silang A kecil akan menghasilkan fenotipe 1/2 A besar A kecil, 1/2 A kecil A kecil. Dari lokus B, persilangan B besar B kecil, silang B besar B kecil akan menghasilkan fenotipe 3/4 B aksen yang terdiri dari 1/4 B besar ditambah 1/2 B besar B kecil dan 1/4 B kecil B kecil. Adik-adik perhatikan genotipe B besar, dan B besar B kecil mempunyai fenotipe yang sama. Dari lokus C, persilangan C kecil, silang C besar C kecil akan menghasilkan fenotipe 1/2 C besar C kecil dan 1/2 C kecil. Dari lokus D, persilangan D besar, silang D besar D kecil akan menghasilkan fenotipe 4/4 D aksen yang terdiri dari 1/2 D besar, 1/2 D besar D kecil. Dari lokus E, persilangan E besar E kecil, silang E kecil akan menghasilkan fenotipe 1/2 E besar E kecil, 1/2 E kecil E kecil. Dari lokus persilangan F besar F kecil, silang F besar F kecil akan menghasilkan fenotipe 3/4 F aksen, terdiri dari 1/4 F besar ditambah 1/2 F besar F kecil dan 1/2 F kecil. Kemudian kita kalikan masing-masing peluang tersebut. Maka fenotipe A besar A kecil, B aksen, C kecil, D aksen, E besar E kecil, F aksen sama dengan 1/2 kali 3/4 kali 1/2 kali 1 atau 4/4 kali 1/2 kali 3/4 sama dengan 9/128. Sekarang adik-adik sudah lebih paham kan cara menghitung peluang.
Nah, untuk mengukur pemahaman kita, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah di-upload di LMS IPB. Selamat bekerja!